Shalom bagi kita semua di tempat ini, Pak Gembala, Ibu, Pak Majelis, semua kru dan semua Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing ya. Terima kasih. Mari kita menikmati tema pada malam hari ini. Temanya menang atas persungutan. Oke, ini tema. Tema ini mengandung harapan, mengandung cita-cita. Ini tema mengandung sebuah kerinduan. So artinya realitanya ada banyak yang kalah, ada banyak yang hidup dalam persungutan, ada yang bahkan tiap-tiap hari bersungut-sungut. Halo, mari kita menikmati dulu firman Tuhan untuk kita membahas tema ini dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 41 sampai 42, hanya 41 sampai 43. Sorry, 3 ayat 41, 42, 43 ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing menikmati bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 43. Oke, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, tentang Yesus ya. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Wah, ini bersungut-sungut ini sebuah realita yang sudah ada mulai dari kitab Kejadian sampai pembentukan umat Allah dalam kitab Keluaran sampai masa Tuhan Yesus, sampai masanya murid-muridnya bersama Paulus, sampai seterusnya dan sampai hari ini. Artinya ini sebuah realita yang tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Orang bisu pun bisa bersungut-sungut di dalam hatinya. Karena bersungut-sungut bukan soal keluar dalam bentuk verbal, tetapi sebuah keadaan di mana kita protes, memberontak, enggak setuju. Maka itu bisa terjadi di pikiran, itu bisa terjadi di dalam hati, dan itu bisa keluar dalam bentuk kata-kata, itu bisa keluar dalam bentuk sorotan mata, dan itu bisa keluar dalam bentuk tingkah laku yang melawan. Lalu artinya persungutan tidak sekedar mengeluh. Persungutan tidak sekedar mengeluarkan kata-kata pahit. Persungutan tidak sekedar memberontak. Persungutan bukan hanya sekedar ngedumel. Tetapi suatu keadaan di mana kita nggak setuju dengan situasi yang kita hadapi, dan biasanya selalu berkaitan persungutan ini dengan Tuhan, kan begitu? Fakta-fakta di padang gurun, orang bersungut-sungut tidak ada air, orang bersungut-sungut tidak ada daging, orang bersungut-sungut panas, orang bersungut-sungut macam-macam persungutan. Kalau memang hatinya lagi jelek, itu semua disungutkan, saudara. Kalau hatinya lagi tidak bagus, semua bisa dipersungutkan. Halo, jomblo aja bisa bersungut-sungut loh. Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Siapa sih yang nongol? Nggak ada. Ya, sudah banyak pacaran aku ini, tapi kok sampai sekarang belum ada jodoh-jodohnya. Ya Tuhan, siapa? Sampai-sampai ke Tuhan. Semuanya sampai-sampai ke Tuhan. Haus saja bangsa Israel, haus air dapat sampai ke Tuhan. Tidak makan daging, hanya makan mana sampai ke Tuhan. Maka dalam pembelajaran dalam sejarah Alkitab, maka persungutan itu bisa menjadi sebuah kejahatan yang mendatangkan murka. Ingat lo ya. Jangan orang yang terbiasa memelihara persungutan, orang yang telah biasa memelihara pemberontakan dalam hati keluar dalam bentuk persungutan, maka orang itu tidak mudah mengucap syukur, tidak mudah memahami kehendak Allah. Itu yang pertama. Maka karena itu kita lihat dulu apa yang dikatakan Alkitab. Yohanes pasal 6 ini bercerita tentang latar belakangnya
ada peristiwa bahwa bangsa Israel diberikan makan mana, makan roti, begitu ya, diperlengkapi semua. Tiba-tiba Tuhan, Yohanes mencoba menyimpulkan semua itu, bahwa sesungguhnya Yesus itu berkata, akulah roti hidup. Nah, ini persungutan ini modelnya masih ada sisa-sisa dari padang gurun. Apa itu? Ketidakpuasan, maunya Tuhan itu, maunya mereka. Tuhan itu melakukan apa yang mereka mau. Dikeluarkan dari Mesir. Laut dibelah, burung didatangkan, panas ditutupin, angin dibuat api, kurang makan dikasih, sakit disembuhkan. Semuanya maunya diperintah Tuhan. Maunya Tuhan itu bagi dia adalah pelayan. Halo. Maunya bangsa itu, Tuhan itu pelayan. Dan betapa banyaknya. Sekarang coba hitung kalau pagi-pagi doamu apa? Tuhan, terima kasih sudah bangun pagi hari ini. Berkatilah sepanjang hari ini ya Tuhan. Jualan saya supaya laku Tuhan. Dan pekerjaan saya semua diberkati Tuhan. Anak-anak saya pintar mengerjakan semua, nilainya 10 Tuhan, 100 dan lain sebagainya. Oke, itu baru pagi. Sampai di pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan supaya saya bisa menghadapi pimpinan saya dan pimpinan saya tunduk pada saya Tuhan. Siang, Tuhan berkatilah makanan ini, kalau boleh Tuhan makanan yang enak-enak, dan semuanya Tuhan lindungi dan sebagainya. Dan semua sore sampai malam, Tuhan lindungi aku dari mala bahaya, dari mala petaka. Dikala tidur Engkau berkati aku, jamah aku, dan tubuhku sehat. Keren. Ada enggak sih di pagi hari orang berdoanya begini? Tuhan, sepanjang hari ini kumohon tolong saya untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Jangan-jangan kalau doa seperti itu, ingat ada satu cerita anekdot loh. Ada sekumpulan orang kaya, mereka berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami memahami kehendak-Mu untuk memikirkan orang miskin. Begitu doa orang-orang kaya ini, begitu ya. Yang orang kaya nanti berhadapan dengan kita. Setelah itu tiba-tiba ada suara. Iya, saya mendengarkan doa kalian. Mereka katakan, iya Tuhan, suaramu begitu suci dan begitu lembut. Ajarlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Bagaimana sikap kami pada orang miskin? Jualah hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Oh Tuhan, sebentar, itu harta sebahagian atau apa? Semuanya. Dan hiduplah tidak terikat pada dunia ini. Tiba-tiba mereka mengatakan, suara setan. Lari semua. Suara Tuhan dibilang suara setan. Kenapa? Karena tidak setuju dengan kehendak Tuhan. Persungutan itu terjadi karena tidak setuju dengan apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan maui, Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka bangsa Israel itu berjalan dalam persungutan. Halo, yang Tuhan mau acap kali tidak mengenakan bagi daging kita. Maka mereka ini ketika Tuhan dikatakan akulah roti hidup, oke? Terus mereka katakan, ya, halo Yesus, ini kan kau kan orang Nazaret kan? Anaknya Yusuf dan Maria kan? Tukang kayu kan? Kok tiba-tiba kamu ngomong dari sorga? Please deh, halo. Enggak mengenal Yesus. Mereka bersungut-sungut. Ini yang dicatat itu hanya begitu loh. Tapi kalau dicek nanti kalau kamu nyampe di sorga, terus tanya, Yesus, dulu persungutan orang Israel itu waktu itu, panjang sekali, apalagi kalau ada mak-mak di situ, sambil ditambah dengan bibirnya lagi. Yesus, sok kali dia ngomong itu. Mana ada sok kali dia itu? Ya, dari mana dia datang dari sorga? Emang siapa dia? Orang Nazaret dia itu, orang kampung dia itu. Siapa dia itu? Tidak memahami. Tidak mengenal siapa Yesus. Tidak mengenal apa yang Tuhan mau. Tidak memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tidak memahami apa yang Tuhan mau. Maka acap kali membuat kita akhirnya memberontak. Lah Tuhan suruh mengampuni. Emang gampang mengampuni? Apalagi contoh ya, saya sering contohkan ini. Ada saudaramu minjam duit
Waktu minjam duit dia nangis. Tolonglah Eda, tolonglah. Hanya 2 bulan ini aja, 2 bulan ini aja. Tolonglah. Berapa minjam berapa rupanya? Dikitnya Eda, berapa dikit? 35 juta Eda. Apa? Langsung terkejut dia. Tolonglah Eda, ini hampir mau nggak tahu kalau nggak ada duit ini Eda. 35 juta. Ya sudahlah. Tapi bayar ya, bulan Juli bayar ya, karena anakku mau masuk perguruan tinggi ya, 35 juta ya, itu pendaftarannya ya. Eda, belum nyampe bulan Juli, udah ku transfer. Janji, nyampe bulan Juli, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 10, WA-nya tutup terus, nggak online lagi dia. Dia SMS nggak menjawab. Di calling tidak menjawab-jawab. Di telepon tidak menjawab. Dihubungi selalu hilang. Kata anak muda, tiba-tiba dia punya ilmu menghilang. Entah dari mana dapat ilmunya itu. Tiba-tiba dapat menghilang. Bulan Agustus, bulan September, telepon langsung ditulisi surat. Eda, waktu kau datang kau nangis Eda. Sekarang aku yang nangis. Tolonglah Eda. Halo. Terus kau mau bisa mengucap syukur menghadapi keadaan itu? Mungkin orang itu akan menggerutu. Dari menggerutu akan mengeluh. Kemudian dia akan bersungut-sungut. Karena tingkat mengeluh yang paling tertinggi adalah persungutan. Di bawahnya adalah menggerutu. Di bawahnya lagi mengeluh. Tapi terbiasa mengeluh akan meningkat jadi menggerutu. Dari menggerutu akan bersungut-sungut. Dari bersungut-sungut ini, maka yang terakhir di dalamnya ada unsur pemberontakan dan tidak mempercayai Tuhan. Tuhan, sudah lama aku berdoa, tapi suamiku tidak sembuh-sembuh. Tuhan, sudah lama aku berdoa, suamiku enggak promosi-promosi jabatannya. Tuhan, sudah lama aku melayani. Tuhan, sudah lama aku memberi. Mau kurang apa lagi? Mau kurang apa lagi? Padahal Tuhan mau kalau kau di situ kau hidup tenang. Kalau naik jabatan kau ditangkap. Belum tentu. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tapi hari ini makanya dikatakan, akulah roti hidup, aku yang kau butuhkan. Kan begitu ya. Cerita ini mereka itu diberikan, bangsa Israel itu diberi roti dari mana? Roti dari sorga untuk mencukupkan mereka. Tapi itu hanya di padang gurun. Maka untuk seluruhnya dan hari ini makan, besok kurang lagi. Maka Yesus menjawab, kesimpulannya, aku roti hidup. Aku yang kau butuhkan. Aku yang paling kau rindukan. Aku yang bisa menjawab kebutuhanmu. Tetapi bangsa Israel itu katakan, tidak. Siapa kamu? Kenapa? Karena dia mau hanya roti jasmani. Tuhan mau. Kadang-kadang kita menikmati perkara-perkara spiritual. Tapi acap kali dalam perjalanan hidup ini, kita mau hanya perkara-perkara jasmani. Kita hanya mau cukup dengan uang. Kita kadang-kala tidak mau cukup secara rohani. Kita mau kadang-kadang dipenuhi semua kebutuhan jasmani kita, tapi tidak pernah mencari kebutuhan secara spiritual. Kita mau uang cukup, makan-makan cukup, jalan-jalan cukup, tapi kita tidak pernah memikirkan kebutuhan spiritual. Halo, perhatikan ini, apalagi di masa pandemi begini. Seberapa banyak sekarang yang rindu datang ke gereja? Seberapa banyak sekarang yang rindu datang kepada Tuhan? Seberapa banyak sekarang yang rindu atau sudah menikmati pandemi ini sebagai alasan untuk tidak datang kepada Tuhan, untuk tidak datang ke beribadah kepada gereja. Saya kritik ya, nggak apa-apa ya. Kalau ke pesta kau bisa seharian, tapi kalau ke gereja maskermu lapis 2. Padahal hanya sejam. Nggak ada yang salah, nggak apa-apa. 3 pun lapis masker nggak apa-apa. Prokes tetap. Tetapi jangan sampai seolah-olah datang ke gereja itu mau kena, tapi kita ke pesta nggak peduli. Nggak apa-apa, saya juga ke pesta. Ini kritik, autokritik ya, mengkritik diri sendiri. Kita ke pesta tahan kan?
berjam-jam. Apalagi kalau sudah dinyanyikan lagu itu, lagu kesukaan kita, lagu kebangsaan kita. Teng 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 teng, anak Medan. Wow. Apalagi kalau sudah Jamila, walah lupa masker. Kenapa? Halo, bangsa Israel ini bersungut-sungut karena dia mau kebutuhan secara jasmani terpenuhi. Tapi dia tidak mengenal, dia tidak mau memenuhi kebutuhan spiritualnya. Yang membuat kita bersungut-sungut adalah, yang membuat kita acap kali bersungut-sungut adalah persoalan-persoalan jasmani. Karena kita tidak memahami perjalanan hidup ini bukan hanya dari roti saja, kata Tuhan Yesus. Persoalan hidup kita bukan hanya persoalan roti jasmani, bukan hanya persoalan makanan. Maka acap kali kita tidak memahami pekerjaan pelayanan Tuhan, tidak memahami kehendak Tuhan, itu yang membuat kita acap kali mempersungutkan persoalan-persoalan hidup ini. Kalau kita memahami Kristus, saudara dan saya, tidak ada yang imun ya. Persungutan ini tidak ada yang imun. Saudara dan saya, kita sama-sama, kita startnya sama. Bersungut-sungut itu adalah bagianmu dan bagian saya juga. Ketika kita tidak sama-sama memahami apa yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita tidak memahami apa yang Tuhan inginkan, ya, Tuhan mau kita mengiring Dia. Tuhan mau kita mengikuti Dia. Tuhan mau kita mempelajari, mengikuti langkah-langkahnya, kan begitu kan? Kalau mengikuti langkah-langkahnya, enggak. Sewaktu-waktu jika kita mengikuti langkah-langkahnya, maka persoalan dunia menjadi bagian yang tidak terlalu penting. Padahal dalam perjalanan kita sering mengadakan perjalanan, persoalan-persoalan dunia, persoalan-persoalan kedagingan adalah menjadi persoalan yang paling utama dalam hidup kita. Makanya kita bersungut-sungut. Coba kalau kita seperti mendekat Tuhan Yesus begitu ya. Ada yang sudah mulai tidak cocok dengan kita, tidak cocok dengan karakter kita, apalagi para pelayan, para majelis tidak cocok, ditolak oleh jemaat. Ini kadang-kadang, halo, yang keluar apa? Kepahitan. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau kau mau mengikut aku, pikul salibmu ya. Kalau kau mengikut aku, pikul salibmu. Maka pada waktu kita memikul salib, enggak sempat kita bersungut-sungut. Mana sempat kita bersungut-sungut? Karena kita berorientasi kepada salib itu. Kalau kita memikul salib, kita tidak sempat karena kita sudah terus memikirkan, Tuhan, tolong saya meringankan salib ini. Tuhan, tolong saya supaya saya sampai pada memikul salib ini. Tuhan, kuatkan saya. Tuhan, tetapi kadangkala persoalan-persoalan dunia membuat kita lepaskan salib itu. Maka pada ayat berikutnya, perhatikan dikatakan ayat 42. Kata mereka, bukankah ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Nggak kenal. Tidak memahami Yesus. Tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal untuk apa Yesus datang ke dunia ini. Maka kalau kita tidak mengenal, engkau akan bersungut. Datang ke gereja pun engkau akan bersungut. Bersekutu pun engkau akan bersungut. Sebagai ibu engkau akan bersungut-sungut. Sebagai bapak engkau akan bersungut-sungut. Karena engkau tidak memahami tanggung jawab, tidak memahami kemauan Kristus bagi seorang suami. Untuk mengasihi istrinya, mengampuni dia, menerima dia, mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kalau engkau tidak mau Kristus ada di dalam dirimu, engkau tidak mengenal Yesus, maka engkau akan menjadi seorang ibu yang mengeluh, yang menggerutu, yang bersungut-sungut setiap hari. Sudah bisa kan membayangkan ada ibu-ibu, kata psikolog itu sudah biasa kita dengar. Ibu-ibu memiliki jatah 50.000 kata dalam setiap hari.
Bapak-bapak hanya 10.000. Maka kalau pulang dari kantor bapak-bapak diam. Loh kenapa diam? Udah habis di kantor kata-katanya. Sedangkan ibu-ibu malam nunggu suami, dia nunggu suami, khusus nunggu suami, disimpannya 20.000 kata-kata. Maka ngomel terus. Ngomel sampai malam. Karena masih disimpannya 20.000. Pas bangun, ngomel lagi karena sudah ada jatah baru. Udah ada kuota baru. Pas jam 12, teng, masuk lagi kuota baru, 50.000. Waduh. Tapi kalau dia mengenal Yesus dalam hidupnya, maka di sana dia salah satu dan yang paling utama yang bisa membuat menang dari persungutan itu adalah mengucap syukur. Maka kata Paulus katakan, engkau lakukan seperti untuk Tuhan dan mengucap syukurlah. Maka itu yang membuat engkau menang dari persungutan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan untuk saudara ya, sebagai jawaban bagaimana menang atas persungutan ini dari Filipi. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab di situ, Filipi pasal 2 ayat 14, saya bacakan demikian untuk saudara ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Halo. Dan ayat 18 dikatakan, dan kamu juga harus bersukacita, demikianlah bersukacita dengan aku. Saudara, apa yang membuat kita bisa lepas? Belajar bersukacita, mensyukuri apa yang Tuhan katakan, apa yang kau alami, apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Wow, Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya tidak bersungut-sungut, Pak Pendeta? Orang itu ngata-ngatain saya, Pak Pendeta. Dari sejak saya sampai di Tanjung Enim ini, Pak Pendeta, enggak selesai dia ngata-ngatain saya, Pak Pendeta. Tidak ada obatnya yang lain. Kalau kau bersungut-sungut, kalau kau mau berantem terus dengan dia, maka engkau tidak sampai pada kehendaknya. Engkau tidak sampai memahami. Maka Yesus katakan, mereka juga mengatakan mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus yang menjadi kebutuhan mereka. Roti hidup yang memuaskan hasratnya. Roti hidup yang memuaskan kebutuhannya. Roti hidup yang memuaskan cita-citanya. Roti hidup yang menjawab kehidupannya. Kehadiran Yesuslah yang menjawab seluruh kebutuhan rumah tangga. Saya sangat mengerti. Banyak orang memplesetkan nats dari Yohanes pasal 6. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari panggang, tapi dari bakmi. Banyak memplesetkan itu. Itu tidak baik. Benar bahwa saya percaya, saya tahu bahwa kita memang perlu memerlukan itu semua kebutuhan-kebutuhan. Tetapi saudara tahu, dalam perjalanan ini manusia itu kan tubuh, roh, dan jiwa. Oke. Tubuh, wow, 24 jam kita perhatikan tubuh. Oke. Gemuk dikit kuruskan, lemah dikit fitness, ya. Apalagi rambut mulai kriwil dikit luruskan, mulai lurus keritingkan. Alis bagus-bagus ibu-ibu dicabutin satu-satu. Heran saya, padahal sakit, rela dia sakit untuk indah tubuhnya. Ya, hanya segaris ini dihabiskan, diloles, dihabiskan, dioles. Kurang kerjaan kadang-kadang ya. Betapa kita memperhatikan tubuh. Tidak apa-apa, silakan untuk mempercantik dirimu. Tetapi ya seimbang dong. Jangan hanya memperhatikan tubuh. Maka Tuhan katakan hidup kita bukan hanya dari roti saja, bro. Tapi dari firman, maka akulah roti hidup yang memuaskan engkau. Itu Yohanes pasal 6. Saudara kalau membaca Yohanes pasal 4,
Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 3 dia bertemu dengan Nikodemus. Aku jawaban kehadiran Nikodemus. Dia secara personal. Kemudian Yohanes pasal 4, ketika ada seorang perempuan yang memiliki 5 suami dan Yesus katakan, ya, yang kelima ini bukan suamimu dan tidak akan pernah kau puas mau 5 suamimu, mau 6, mau 7, mau 8, tidak puas. Tetapi kalau kau minum air hidup, air yang daripada saya, maka itu yang akan memuaskan engkau. Yohanes pasal 6 dikatakan, aku roti hidup yang akan memuaskan hasrat, yang akan memenuhi kebutuhanmu. Halo? Kalau tidak, maka kita akan bersungut-sungut di tengah dunia ini. Dunia ini jahat, saudara. Dunia ini akan membengkokkan. Kata Paulus, dunia yang bengkok itu akan membawa kita berjalan di tengah persungutan demi persungutan. Banyak ketidakadilan. Tetapi ketika kita bersama dengan Yesus, rumah tangga kita, di sana kita bisa bersuka cita. Di sana kita bisa mensyukuri hal kecil apapun. Saya baru mewawancarai seorang alumni kami untuk program kami Miracle, mungkin ditayangkan 2 minggu yang akan datang. Beliau pernah sekolah di sini di Tanjung Enim. Setelah tamat, akhirnya ia tergoda karena keluarganya pengusaha semua. Akhirnya dia ikut terlibat bisnis, bekerja di perkapalan dan lain sebagainya. Dan dia sangat punya banyak uang. Dia katakan, anak-anak saya pakai Mercy, saya biasa semua membangun perusahaan. Dalam waktu setahun aja saya bisa beli 2 rumah di Surabaya, di Jawa. 1 jam saya bisa menghasilkan 200 juta. Tiba-tiba pada waktu di suatu negara, dia mengalami semacam lawatan Tuhan dengan cara Tuhan. Dia tidak bisa pulang ke Indonesia dan itulah waktu setelah puluhan tahun dia meninggalkan Tuhan dan tidak melayani. Dan dia katakan, akhirnya dia mengambil kesimpulan, Tuhan terima kasih, saya akan resign. Wow, semua terkejut. Dia kira waktu dia ngomong sama istrinya ngomong, jangan, karena kita butuh uang. Istrinya justru ngomong, Pak, ini yang telah kami doakan berpuluh-puluh tahun supaya Papa kembali. Dia kembali. Saya tanya, bagaimanapun realita, Bapak butuh uang, Bapak sudah terbiasa kaya. Tapi dia katakan benar, saya tahu itu. Memang ada tiba-tiba datang pekerjaan tapi tidak sebanyak dulu. Tapi dia katakan begini, tapi sukacita saya bersama dengan keluarga, anak-anak, saya tahu sekarang tidak pernah sebanding dengan semua apa yang saya peroleh di masa lampau. Halo? Kalau kita tidak bersama Yesus, memang kita akan mempersungutkan terus kehidupan kita. Ada aja yang kita persungutkan. Kebutuhan lah, jabatan suami lah, tetangga lah, pendeta lah, istri pendeta lah, majelis lah. Semua kita bisa persungutkan, saudara. Tapi ketika engkau bersama dengan Yesus, hal kecil pun kau bisa syukuri. Karena itulah yang membuat engkau menang dari persungutan. Sekali lagi, apa obatnya? Bersyukur. Kenapa orang bisa bersyukur? Udah kenal Yesus, udah tahu firman Tuhan, sudah memahami apa maunya Tuhan dalam hidupnya. Baru belajar bersyukur. Kalau nggak tahu, kata anak muda, nggak mungkin, impossible. Impossible orang mengucap syukur. Tetapi ketika dia tahu, Tuhan, untuk apa saya berumah tangga? Untuk apa saya bekerja? Untuk apa saya begini? Kenapa engkau mengizinkan pergumulan ini dalam hidup saya? Kenapa kami ada di padang gurun? Kenapa kami keluar dari Mesir? Kenapa kami ada di padang gurun bertahun-tahun? Karena ketika bangsa Israel tidak tahu, maka di sanalah mereka bersungut-sungut. Tapi ketika Tuhan membukakan mata pikiran mereka bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik, disitulah kita belajar mengucap syukur. Mulai kita menang sedikit demi sedikit dari persungutan. Kiranya malam ini kita menang dari persungutan, ya. Jangan-jangan ada yang bersungut-sungut ketika saya khotbah ini. Jangan-jangan ada yang bersungut-sungut besok hari dengan suami dan istri. Halo.
undang Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupanmu. Dan minta kepadanya, Tuhan ajar saya untuk memahami kehendak-Mu. Saya sebagai suami, saya sebagai istri, saya sebagai anak, maka pasti saya belajar mengucap syukur.